Mari kita bedah saham. Bank IBK Indonesia atau kode saham AGRAS, saham perbankan. Yang satu ini memperdagangkan asetnya jauh di bawah nilai buku ekuitas, sehingga menarik perhatian kalangan pemburu saham murah. Bank IBK Indonesia merupakan entitas perbankan kategori KB AMI 1 yang fokus menyalurkan pembiayaan komersial dan korporasi. Fokus utamanya menyasar segmen usaha kecil menengah serta rantai pasok perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Pendapatan utama perseroan bersumber dari pendapatan bunga bersih hasil selisih, penyaluran kredit, dan biaya dana. Mayoritas saham perusahaan ini dikendalikan langsung oleh Industrial Bank of Korea. Industri perbankan nasional merupakan pasar bernilai ribuan triliun rupiah yang sangat matang dan bersiklus moderat terhadap arah suku bunga makro. Pertumbuhan kredit nasional umumnya berada di kisaran 9 hingga 11% per tahun. Namun, Bank IBK Indonesia sempat mencatatkan laju pertumbuhan kredit hingga 31,7% secara tahunan. Tantangan utamanya datang dari persaingan ketat perebutan dana murah serta penetrasi agresif dari perbankan digital. Dari sisi kinerja fundamental, nominal laba bersih perseroan menunjukkan tren perbaikan berkelanjutan. Laba bersih kuartal kedua tahun 2026 naik menjadi 126,8 miliar rupiah dari posisi 105,7 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Namun, tingkat pengembalian ekuitas atau ROE tergolong sangat rendah, hanya berada di kisaran 2,14 hingga 3,40%. Ini jauh di bawah standar industri perbankan yang sehat di atas 10%. Membedah neraca keuangan, perseroan memiliki struktur modal yang sangat tebal dan terjamin aman. Total aset tumbuh konsisten melewati angka 25,4 triliun rupiah per kuartal kedua 2026. Likuiditas tergolong sangat aman dengan rasio kecukupan modal yang berada jauh di atas ketentuan minimum regulator. Pengendali utama secara rutin menyuntikkan dana segar untuk memperkuat modal kerja perseroan. Dari segi kualitas bisnis, perseroan belum memiliki keunggulan kompetitif atau parit bisnis yang cukup tebal di pasar nasional. Pangsa pasar perseroan masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari total aset perbankan Indonesia. Model bisnisnya memiliki ketergantungan yang lumayan tinggi pada ekosistem investasi korporasi Korea Selatan. Jika terjadi penyerapan investasi yang melambat dari negara tersebut, laju ekspansi perseroan berpotensi ikut terdampak. Alokasi modal dari jajaran manajemen cenderung sangat konservatif dan kurang menguntungkan bagi investor retail. Manajemen lebih memilih untuk terus menimbun ekuitas melalui aksi penerbitan saham baru secara berkala daripada mengoptimalkan modal yang ada demi mengejar tingkat pengembalian yang tinggi. Tata kelola perusahaan memang mengikuti standar ketat Korea Selatan dan regulasi OJK. Namun, perseroan tidak membagikan dividen serta terus melakukan dilusi kepemilikan saham. Menilik analisis valuasi, nilai buku per lembar saham atau BVPS berada di angka Rp124,97. Sementara itu, perhitungan Graham Number menghasilkan nilai Rp122,78 pada tingkat harga saat ini di kisaran Rp61. Saham ini diperdagangkan pada rasio PBV 0,49 kali. Angka tersebut memberikan margin of safety sebesar 39% dari nilai intrinsik konservatif sebesar Rp100. Katalis positif dalam jangka panjang adalah potensi peningkatan efisiensi operasional yang dapat merestrukturisasi tingkat profitabilitas menuju ROE 8%. Selain itu, adanya potensi aksi korporasi seperti akuisisi penuh atau keputusan untuk keluar dari bursa oleh induk usaha dengan harga penawaran di atas nilai buku dapat menjadi pemicu kenaikan harga. Di sisi lain, risiko utama perseroan adalah rencana penerbitan saham baru berikutnya yang akan kembali menggerus nilai kepemilikan investor retail. Selain itu, pembengkakan cadangan
kerugian akibat potensi kredit, macet di sektor manufaktur, serta tingkat likuiditas saham publik yang sangat rendah di bursa juga menjadi ancaman serius. Sebagai investor deep value, saya menilai saham ini masuk dalam kategori jebakan nilai atau value trap. Walaupun harganya sangat murah berdasarkan nilai aset bersih, fundamental pertumbuhan laba per saham terus tergerus oleh aksi korporasi penerbitan saham baru yang tiada henti. Tanpa adanya lompatan profitabilitas atau pembagian dividen, harga saham ini berpotensi terus tertahan di level bawah. Secara keseluruhan, saham ini menawarkan raca yang sangat kuat dan diskon harga yang besar, tetapi mengorbankan tingkat efisiensi modal serta kepentingan investor retail. Saham ini kurang ideal dijadikan pilihan utama portofolio bagi Anda yang mencari pertumbuhan nilai modal yang optimal ataupun pendapatan pasif. Apakah menurut Anda harga saham yang sangat murah di bawah nilai bukunya sudah cukup menjadi alasan untuk mengoleksi saham ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan pastikan untuk terus mengikuti analisis saham objektif berikutnya.